Saya paling tidak suka merepotkan orang lain. Tetapi kalau saya direpotkan untuk membantu orang lain, insya Allah saya akan mau. Nama saya Ihan Nurdin, saya berasal dari Aceh Timur. Jadi ke Banda Aceh memang murni sebagai perantau ya, tapi hampir jadi warga Banda Aceh juga, karena udah hampir 20 tahun di sini. Saya berasal dari Idiraya, SD, SMP, sampai SMA saya di Aceh Timur, kemudian kuliah ke Banda Aceh tahun 2002. Saya walaupun berprofesi sekarang sebagai jurnalis, tapi basicnya akuntansi. Oh. Ihan selalu senang kalau ditanya bagaimana perjalanan, karena masa kecil Ihan itu sangat indah sekali. Ihan tinggal di Aceh Timur itu bukan di kotanya, Bang, tapi ke dalam ya, yang sampai sekarang setahu Ihan jalannya masih belum diaspal. Kayaknya harus nunggu Ihan jadi bupati dulu baru diaspal. Nah itu, jadi masa-masa kecil itu memang besar di kebun, membantu orang tua. Kemudian ketika SMP, karena di kampung kami nggak ada SMP, akhirnya sekolahnya ke ID kan, di SMP 1 Negeri Idiraya. Dan di situ mulai kos. Jadi saya karena nggak TK, jadi usia TK saya sudah SD, umur 11 tahun itu sudah SMP. Bayangin anak 11 tahun SMP, kos, masak sendiri. Ya, itu benar-benar yang membuat kita mau nggak mau harus belajar untuk mandiri. Untuk tidak mudah tergantung sama orang lain. Jadi, dan itu sampai sekarang terbawa sama saya. Saya paling tidak suka merepotkan orang lain. Tetapi kalau saya direpotkan untuk membantu orang lain, insya Allah saya akan mau gitu ya. Nah, kemudian SMA juga saya sempat tidak tinggal dengan orang tua. Kemudian kuliah juga kuliah juga kita tinggal sendiri gitu kan, kos. Nah di situ melatih kemandirian. Artinya kadang-kadang saya tidak pernah menyesali di usia yang sangat dini harus jauh dengan orang tua. Tapi itu satu hal positif yang saya kira mungkin kalau saya terus dengan orang tua, saya nggak akan bisa semandiri ini. Karena saya tahu ayah dan ibu saya itu sangat sayang sama saya. Ya jadi semua kebutuhan dipenuhi gitu kan. Artinya mungkin kita akan selalu menjadi anak yang manja dan selalu berpangku tangan gitu. Dan itu juga ketika setelah saya selesai kuliah, waktu itu ayah udah mulai sakit ya. Kemudian ayah nanya gitu, teman-teman kamu yang selesai kuliah udah pulang ke kampung, kamu gimana? Ayah nanya gitu, terus saya bilang, enggak, saya mau di Banda Aceh aja. Saya bilang gitu. Kemudian ayah juga enggak ngomong, maksudnya dia enggak ngomongin yang lain. Ihan juga enggak ngomongin yang lain sih. Tapi sejak dulu memang orang tua melatih saya itu untuk mandiri, melatih kami dan adik-adik untuk selalu bisa tidak merepotkan orang lain, tidak suka mengeluh, dan kemudian kalau misalnya ingin mendapatkan sesuatu harus berjuang. Jadi orang tua itu semacam memfasilitasi aja, Bang. Jadi kalau misalnya dulu waktu zaman kuliah, ya SPP dipenuhin gitu. Tapi kalau hal-hal yang sifatnya untuk hiburan, itu kamu cari sendiri. Kalau di kampus itu sejak 2004, sejak sebelum tsunami. Tetapi proses menulisnya sendiri, itu sejak SMA sudah mulai muncul ya. Jadi waktu itu kan belum punya komputer, masih suka nulis di double folio, bikin yang cerita-cerita, lebihnya sih memang ke fiksi dan puisi. Bekerja di media mainstream itu baru sekitar tahun 2007. Setelah tsunami, saya sempat menjadi kontributor sebentar di Harian Andalas Medan. Tapi kemudian mungkin karena kontributor agak kurang efektif ya, karena waktu itu saya masih pemula gitu kan. Kemudian setelah tsunami kan akses juga agak sedikit susah ya. Nah akhirnya saya memutuskan untuk tidak lagi di situ. Kemudian dengan beberapa teman waktu itu sempat membentuk salah satu tabloid mingguan, tapi kemudian saya keluar dari tabloid itu karena tidak sevisi. Kemudian barulah sekitar tahun 2012, waktu itu ada Kak Ayu Sri Wahyuni. Nah beliau informasikan ke saya, katanya, Dek, ada media buka lowongan. Media apa Kak? Aceh Post katanya. Ya sudah kan, saya coba kontak waktu itu Bang Nurlis, beliau ajak ketemu, singkat cerita, kerjalah saya di Aceh Post dari 2012
sampai 2015 awal. Nah, setelah 2015 kemudian saya bergabung di Portal 1 karena sesuatu dan lain hal di Aceh Pos ya. Akhirnya kami di Portal, dan di Portal sampai 2018 awal. Setelah itu saya sempat berhenti beberapa bulan. Saya main sepeda dan berlatih Aikido. Jadi menikmati masa-masa sebagai pengangguran itu dengan bersepeda. Dan itu rasanya nikmat sekali gitu kan. Bangun tidur, nggak perlu mikirin kerja, dan uang juga ada. Itu salah satu cita-cita saya. Kemudian tapi karena mungkin sudah terbiasa dengan pola ini ya, akhirnya ya sudah memilih untuk bergabung di Aceh Trend, dan sampai sekarang alhamdulillah dipercayakan sebagai pemimpin redaksi. Kalau kendala pertama yang saya rasakan itu sebenarnya di keluarga ya, di keluarga, terutama di ibu. Ya mungkin orang tua pada umumnya lah inginkan anaknya itu punya pekerjaan yang menurut mereka prestis dan segala macam, punya baju dinas seperti itu. Sementara kalau misalnya kita di jurnalis kan sangat-sangat fleksibel gitu kan. Sempat juga ngapain di situ, kenapa nggak misalnya di bank, kan kamu akuntansi katanya seperti itu. Tapi karena saya berpikir ini yang saya suka, dan saya bertekad bahwa saya bisa survive di sini. Artinya kalau orang lain bisa survive di jalan yang mereka pilih, kenapa saya enggak gitu. Nah, kendalanya tentu yang pertama mungkin kalau kita lihat dari sisi waktu, iya juga gitu kan, karena kita bekerja sebagai jurnalis kan waktunya fleksibel. Ya dalam artian kalau orang pergi pagi jam 8 pulang jam 5, kita bisa jadi setengah malam masih di kantor gitu. Dan itu ketika awal-awal dulu misalnya seperti di Aceh Pos, kami seperti itu, karena selain online juga waktu di Aceh Pos itu kan ada cetaknya juga ya, tabloid, dan itu setiap minggu rutin. Jadi saya selalu pulang jam 11, jam 10, bahkan kalau misalkan sesekali cepat pulang itu selalu ditanyain, kok kamu pulangnya cepat sekali gitu kan. Dan setiap malam minggu selalu ditanyain kenapa nggak pernah keluar malam minggu, emangnya nggak ngedate. Aduh udah capek kerja nggak sempat ngedate. Nah, tapi saya sangat menikmati, dalam artian saya berpikir seperti ini, ketika kita bekerja seharusnya tidak ada yang membuat kita berbeda antara laki-laki dan perempuan. Artinya ketika kita suka ya jalanin aja gitu. Bahkan tahun 2012 itu juga saya pernah sampai tidur di kantor karena waktu itu ada gempa, Bang, yang gempa sekitar bulan Maret kalau nggak salah saya, itu kan gempanya lumayan besar. Tapi setelah sempat kocar-kacir karena kita ribut itu lari-lari waktu yang gempa itu, saya malah nggak berpikir untuk pulang ke rumah, saya pulangnya malah ke kantor gitu kan, dan tidurnya di kantor. Itu salah satu pengalaman juga yang mungkin nggak bisa dirasain kalau kita bukan berprofesi sebagai jurnalis, saya pikir. Menarik juga adalah kesempatan untuk terus belajar. Itu yang saya rasakan ya, karena saya suka sekali dengan pendidikan, walaupun bukan pendidikan formal ya. Dari dulu tuh saya suka kalau ada seminar leadership, saya suka ikut. Dan kita bekerja di media itu memberi kesempatan untuk terus belajar dengan segmen-segmen yang berbeda ya, dengan dunia-dunia yang mungkin kita nggak pahami. Misalnya saya justru jadi cenderung tertarik dengan kesehatan. Itu karena saya bergiat di media gitu. Artinya itu memungkinkan kita untuk ketemu sama dokter gitu kan, ketemu sama dokter, ngobrol segala macam. Itu pengalaman-pengalaman. Jadi ya pengalaman bertemu dengan orang itu juga menarik sekali. Dan ada salah satu yang membuat saya sangat berkesan adalah ketika saya melalui tulisan saya itu bisa mengadvokasi salah satu bayi dengan gizi buruk yang ada di, sebenarnya kalau kita bilang pinggiran Banda Aceh enggak juga ya. Itu lokasinya ada di belakang Rumah Sakit Kesdang. Di Bantaran Kurung Aceh. Jadi waktu itu ketika saya juga diajak oleh teman. Nah, ketika itu saya beritakan, kemudian datang ibu-ibu pejabat gitu kan, mensuplai mereka bayi itu dengan makanan yang cukup, susu segala macam. Kemudian keluarganya dibantu untuk bisa punya catatan kependudukan seperti KK dan KTP, karena memang keluarga ini sangat kompleks sekali ya. Mereka menikah siri, kemudian punya anaknya nggak bisa sekolah karena nggak punya ini kan
kakak orang tuanya, jadi itu dibantu. Nah itu salah satu hal yang memungkinkan untuk kita lakukan kalau kita sebagai jurnalis. Artinya kita kan hanya sebagai perantara ya, menjadi semacam penghubung antara masyarakat-masyarakat di bawah yang mungkin dia tidak punya akses ke pejabat ataupun ke para pengambil kebijakan. Kemudian yang saya rasakan sekarang adalah ternyata memang inilah yang dunia saya suka. Saya bukan orang yang terlalu suka dengan misalnya apa yang orang pikirkan tentang saya dan apa yang orang mau terhadap saya. Tapi saya maunya apa dan orang harus menerima saya sebagai itu. Dan saya sejauh ini mudah-mudahan ke depan saya bisa lebih baik lagi. Saya bisa membuktikan bahwa benar-benar jalan yang saya pilih ini adalah yang terbaik. Dan pada akhirnya ibu saya yang tadinya sempat menolak di awal, kemudian beliau, syukur ya nak, kamu akan jadi bank. Oke. 2017 itu fellowship pertama yang saya dapat adalah perempuan dan lingkungan temanya. Itu dibuat oleh Yusit Lestari. Jadi tetapi itu saya tidak sendiri ya, dan bukan atas nama jurnalis juga, tetapi atas nama perempuan. Waktu itu untuk Banda Aceh kami ada perwakilan beberapa perempuan, saya, Ayu Ulia, Sela, dan satu lagi Fitriani. Jadi itu kami berempat perwakilan Banda Aceh. Kita selama sekitar setahun diajarkan tentang perempuan dan lingkungan yang berperspektif gender, kemudian juga bagaimana menghasilkan tulisan-tulisan yang lebih berafiliasi pada kepentingan-kepentingan perempuan. Nah itu, dan hasil dari fellowship itu sekarang kami jadi membentuk komunitas Bang, namanya Perempuan Peduli Loser. Jadi sekarang aktivitas Perempuan Peduli Loser itu selain juga misalnya kita berkonsentrasi di kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan lingkungan, kita juga mempromosikan perempuan-perempuan di akar rumput yang memang membuat perubahan. Yang kedua, fellowship yang saya dapat itu 2019, Citra Dayanita, yang diinisiasi oleh Perhimpunan Pengembangan Media Nusantara. Waktu itu saya 1 dari 10 jurnalis, kalau yang itu khusus jurnalis ya, 1 dari 10 jurnalis di Indonesia yang terpilih, diantaranya saya dari Aceh, kemudian ada dari Medan, Bengkulu, Jombang, Jogja, kemudian ada juga NTT. Nah itu kita diminta untuk memikirkan sebuah program, dan saya waktu itu pilihnya pesantren. Nah setelah itu juga saya mendapatkan fellowship lagi, juga dari PPMN, tetapi yang bekerja sama dengan Kedutaan Besar Belanda kalau saya tidak salah. Nah itu, dengan UNESCO tentang keterbukaan informasi publik. Sebelumnya saya juga sempat pernah dapat beasiswa juga dari Kedutaan Amerika untuk liputan jurnalisme data. Setelah itu saya dapat fellowship dari AJI Jakarta. Dari AJI Jakarta masih tetap bertema dengan COVID, tapi waktu itu saya memilih liputannya itu tentang pangan. Ya, yang sedang sekarang adalah fellowship dengan Kedutaan Belanda. Juga mempromosikan perempuan-perempuan yang ada di akar rumput, jadi kita angkat profilnya, dan itu sedang berlangsung sih sekarang. Mudah-mudahan bisa ada banyak perempuan yang bisa kami promosikan.